Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nur Azmi dari kelas 11 MIPA 6, absen nomor 4. Semuanya, bagaimana kabar hari ini? Apakah baik? Gimana? Baik. Kalau misalkan baik, syukurlah. Tapi, kalian tahu nggak yang saya sebutkan barusan itu termasuk dari apa? Ya, benar. Itu adalah etika. Mungkin dari beberapa dari kita sudah tak asing dengan etika pastinya. Mulai dari orang tua, orang sekitar, pasti pernah menyebutkan kata etika. Tapi kalian tahu nggak, kalau misalkan sejak kecil kita pernah diajarkan etika walaupun secara tidak langsung. Mulai dari orang tua yang berbicara, jangan melakukan hal itu, tidak sopan. Hal itu merupakan hal yang menunjukkan kepada etika karena secara tidak langsung etika merupakan tata norma yang dipakai masyarakat. Mungkin sebagian dari kita berpikir, untuk apa sih belajar etika? Apalagi etika sosial. Bukankah tadi dibilang bahwa kita sudah mendapat ilmu etika secara tidak langsung dari orang tua kita. Tapi karena kita akan bahas tentang etika orang yang bermartabat. Bermartabat. Jadi kita harus melakukan kebiasaan orang yang bermartabat tersebut. Karena ya mau bagaimanapun kita harus berkecimpung, harus bisa menyamakan dengan mereka. Atau bisa dibilang mungkin ke dunia atas gitu, yang wah gitu. Tapi yang seperti disebutkan tadi, etika adalah suatu norma atau peraturan yang dipakai dan pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Jadi seperti yang dituliskan di judul, ya, untuk jika kita ingin berteman dengan orang yang lebih bermartabat atau mungkin yang lebih kayak jabatannya lebih tinggi, nah kita harus memiliki etika yang baik. Kita harus tahu sifat baik dan buruk. Kita juga harus tahu batasan dalam berbicara atau berbatasan dalam menyikapi sesuatu. Jika kita tidak memakai etika sesuai dengan norma, maka bisa terjadi kita dinilai negatif oleh orang-orang sekitar. Seperti mungkin secara kasarnya kita bisa dibilang tidak berpendidikan. Tapi padahal belum tentu, karena bisa jadi memang etika kita kurang, tapi maka dari itu, nah itu dia kenapa kita harus mempelajari etika. Agar kita tidak dipandang sebelah mata oleh orang-orang sekitar. Walaupun jika kita berilmu, jika tidak ada etika, apa gunanya? Karena mau bagaimanapun kita sehari-hari, kita berkehidupan sosial menggunakan etika. Ketika kita sedang berinteraksi sosial, kadang ada ketika kita bertemu dengan orang yang kita kenal atau yang pernah kita jumpai, dan kadang mungkin ketika kita menjumpai seseorang dan orang tersebut tidak melakukan sapa ke kita, mungkin kita seperti mungkin dia orangnya pemalu, atau mungkin dia tidak melihat kita jadi tidak menyapa. Namun di dalam hati yang lubuk terdalam seperti apakah dia melupakan saya, atau mungkin dia nggak inget, gimana ya, kadang kayak apa ada yang salah gitu ya. Tapi nah itu dia pentingnya etika, karena ketika kita berinteraksi, kita tidak hanya sebagai seorang individualis, karena interaksi adalah hubungan antara dua orang manusia, ya kan? Dan etika sifatnya mutlak. Mutlak ini artinya tidak boleh tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Etika tidak boleh tidak dilakukan, karena bersifat mutlak ini etika dimanapun, kapanpun, mau ada orang ataupun tidak, kita harus melakukan etika. Contohnya seperti membuang sampah. Walaupun tidak ada orang, walaupun tidak ada yang melihat, kita harus tetap membuang sampah pada
tempatnya. Walaupun tidak ada yang melihat, kita tetap harus berbuat baik. Jangan hanya ketika dilihat orang kita berbuat baik. Nah, itulah etika. Makanya kenapa penting etika? Karena dari etika pun kita bisa tahu sifat orang tersebut. Tahu nggak, sebenarnya etika itu suatu ilmu loh, dikarenakan etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan suatu kegiatan. Etika juga merupakan dasar salah, benar, baik, buruk, tanggung jawab kita sebagai manusia. Seperti yang dijelaskan di awal, etika merupakan dasar dan baik, buruk dalam berperilaku. Etika dimulai bila manusia melakukan kegiatan dengan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan dalam kehidupan. Kebutuhan akan melakukan kegiatan itu akan kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, karena pendapat etis kita tidak selalu sama dengan orang lain, kadang ketika kita membicarakan hal yang mudah saja, seperti mencuci piring, kadang ada orang yang menjawab, kalau sehabis cuci piring itu kita harus mengelap agar lebih etis, agar piringnya lebih bersih, agar cepat kering. Namun ada pihak yang lain berbicara, tidak perlu dielap kembali karena akan kering dengan sendirinya, airnya akan turun. Nah, seperti itu. Makanya kenapa kita membutuhkan etika. Etika itu terbagi menjadi 4. Tapi etika apa yang kita biasa pakai sehari-hari? Nah, itu adalah etika sosial. Nah, etika itu ada etika deskriptif, ada normatif, dan individual. Dan yang tadi kita bahas adalah etika sosial. Kembali ke pertanyaan awal, kenapa sih kita harus pelajari etika? Karena bagaimanapun etika bersifat mutlak. Etika dimanapun, kapanpun kita berada, etika tetap harus dipakai. Dan karena kita sudah mempelajari tentang etika sosial, kita harus lebih baik dalam beretika, dalam mengucapkan salam, dalam bersosialisasi, dalam cara menjawab. Dan untuk contohnya, ada etika yang atau kita biasa sebut budaya sacil, yaitu dengan melakukan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar sekolah dengan orang yang lebih muda ataupun lebih tua daripada kita. Etika juga salah satu menjadi kunci suksesnya agar lancar dan mudah dalam menjalankan kehidupan sosial di masyarakat maupun di lingkungan sekitar. Dan bagaimanapun, orang yang beretika pasti bermartabat dan memiliki kesan yang sangat baik di sekitarnya. Saya Anissa Nur Azmi, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.